Dari benang kertas yang nampak sederhana, jutaan karya lahir membawa segudang cerita. Menggenggam asa mendobrak pasar dunia. Keramahan menyapa dari tanah yang bersahaja. Selamat datang di Desa Tegalmaja. Dari hamparan sawah yang semula hijau membentang, Desa Tegalmaja beradaptasi di tengah deru industri dan arus modernisasi. Ketika lahan-lahan berganti dengan pembangunan, Desa Tegalmaja setia bertahan melestarikan warisan seni Anyaman. Lebih dari sekedar kerajinan, anyaman bambu bagi warga Desa Tegalmaja adalah cerminan identitas dan jati diri mereka. Dalam setiap simpul yang terjalin, menggambarkan perjalanan dan dedikasi dalam menjaga tradisi yang berkembang menjadi potensi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Iksan, Kepala Desa Tegalmaja, Kecamatan Keragilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten. Luas wilayah Desa Tegalmaja adalah 198 hektar. Desa Tegalmaja mempunyai potensi yaitu berupa kearifan lokal, berupa anyaman, salah satunya anyaman bambu dan anyaman tali kertas. Dan ini merupakan potensi desa yang menjadi tujuan untuk saya kembangkan sehingga menjadi salah satu pusat ekonomi di Desa Tegalmaja. Memanfaatkan limbah kertas yang kerap dianggap tidak berguna, warga Desa Tegalmaja menyulap limbah-limbah kertas sisa produksi dari pabrik setempat menjadi bahan baku aneka kerajinan tangan bernilai seni tinggi. Lewat ketekunan dari tangan-tangan terampil di Desa Tegalmaja, jutaan produk anyaman dihasilkan yang bahkan menjadi primadona di tengah persaingan. Menjadi sumber inspirasi dan penghidupan, anyaman bambu dan anyaman tali kertas dari Desa Tegalmaja begitu diminati, bahkan mulai membidik selera pasar global. Terbuka dengan berbagai masukan, Desa Tegalmaja tidak henti berinovasi untuk terus meningkatkan kualitas produk dengan berorientasi pada keindahan dan kenyamanan produk saat dikenakan. Menyatukan kearifan lokal dengan perkembangan zaman, produk anyaman Desa Tegalmaja menjadi bukti bagaimana ekonomi kreatif berbasis lingkungan mampu menjembatani keseimbangan antara kemajuan dan kelestarian lingkungan. Tidak hanya itu, geliat pasar anyaman bambu dan anyaman tali kertas Desa Tegalmaja yang tidak pernah sepi peminat mendorong gerakan pemberdayaan perempuan dengan keterlibatan para ibu di Desa Tegalmaja yang turut mendukung ekonomi keluarga. Kita lebih memberdayakan peran ibu-ibu karena untuk membantu para suami juga di bidang ekonomi. Jadi sasaran utamanya itu ibu-ibu, karena kita pun fleksibel dalam memproduksi kerajinan itu tidak hanya di satu tempat. Biarkan mereka berproduktivitas di rumah dengan tidak mengganggu dengan kewajiban mereka untuk mengurus anak-anaknya. Yang kita arahkan itu hanya mungkin setiap 1 bulan sekali
kita ada keanggotaan 30 ibu-ibu yang kita bina untuk pemanfaatan limbah tadi satu kerajinan. Kita lebih ke review produk untuk bisa selalu menyempurnakan kekurangan-kekurangan yang ada terhadap produk yang kita buat. Di samping penguatan kemandirian keluarga melalui pemberdayaan perempuan lewat potensi anyaman, pemerintah Desa Tegalmaja juga tetap memperkuat potensi di sektor pertanian dengan mengembangkan konsep urban farming. Mengoptimalkan lahan pekarangan, warga diajak untuk kreatif memaksimalkan setiap peluang, salah satunya pada sektor ketahanan pangan. Untuk menjaga kualitas sayuran agar tetap segar dan kaya akan kandungan zat gizi, Desa Tegalmaja memanfaatkan kompos eco-cycle untuk menunjang produktivitas dan sekaligus bagian dari gaya hidup ramah lingkungan yang dikembangkan oleh pemerintah Desa Tegalmaja. Percaya bahwa seyogyanya pemimpin harus memberi contoh. Desa Tegalmaja di bawah kepemimpinan Kepala Desa Muhammad Ihsan bahkan menciptakan kebun yang dikelola oleh ibu-ibu PKK Desa Tegalmaja. Ditanami ragam sayuran segar serta budidaya ikan nila. Hasil dari kebun contoh ini juga menjadi bagian dari ikhtiar Pemdes Tegalmaja dalam menanggulangi persoalan stunting di Desa Tegalmaja. Desa Tegalmaja awalnya itu daerah pertanian, kemudian dengan tergerusnya zaman menjadi transisi menjadi desa industri. Dan ini menjadi tantangan dikala program ketahanan pangan dari nasional itu bergulir. Bagaimana seorang leadership, seorang kepala desa bisa merealisasikan ketahanan pangan itu dengan potensi yang ada, yang dulunya mungkin lahan pertanian berubah ke industri. Kita akan ubah arah pertanian itu mungkin ke urban farming, edukasi terhadap masyarakat Desa Tegalmaja untuk tetap mencintai bertani, tetapi secara sistem kita rubah, yaitu urban farming dengan memaksimalkan halaman-halaman rumah itu menjadi lahan kita. Tidak hanya memastikan kecukupan gizi anak melalui kebun contoh, Desa Tegalmaja juga terus berupaya membangun lingkungan yang sehat dan ramah pada anak. Menghadirkan pojok baca yang bekerja sama dengan lembaga pendidikan non-formal. Anak-anak tidak hanya difasilitasi buku, tapi juga didampingi untuk belajar berbagai hal, mulai dari membaca, menghitung, bahkan mengenal bahasa asing. 66 ditambah 33 dikurangi 44 tambah 22 dikurangi 77 tambah 44 kurangi 33 hasilnya 11. Dari langkah sederhana, baik penguatan gizi dan akses belajar yang inklusif, Desa Tegalmaja telah menunjukkan komitmen untuk membangun generasi emas yang sehat, cerdas, dan berdaya saing. Alhamdulillah ya, perpustakaan di desa kami itu berkembang pesat dengan adanya bantuan dari provinsi juga, dari Perpusnas juga. Bantuan berupa buku itu sangat membantu kepada anak-anak dalam membaca buku. Bahkan dengan membaca buku itu kita pernah ada praktek juga ya. Jadi termasuk TPBIS, praktek membuat telur asin di desa kami yang pernah dilakukan anak-anak. Semoga dengan fasilitas yang disediakan oleh Desa Tegalmaja itu mendukung majunya perekonomian Desa Tegalmaja. Dan mudah-mudahan anak-anak yang saya bimbing sekarang ini akan menjadi generasi emas di 4.0.
saya bermimpi di suatu desa Tegal Maja ini ada home industry yang bisa mendorong bagaimana Tegal Maja ini menjadi desa ekspor dengan kearifan lokal yang ada, sehingga kearifan itu bisa terjaga tetapi malah besar dan bisa kita kembangkan. Jadi itulah mimpi saya, mudah-mudahan mimpi ini terwujud. Lagi-lagi itu tidak mudah, harus dengan istiqomah. Kalau berbicara jangan pernah lelah untuk meraih mimpi. Dan insya Allah ini menjadi pengabdian dan wujud keikhlasan, pengabdian nyata terhadap masyarakat. Tegal Maja.